Kalau bicara tentang latar depan itu bukan tentang masa depan, tetapi tentang kekekalan, tentang sesuatu yang ada dalam kekekalan hidup kita. Itu dirancang untuk kekekalan. Sangat berbeda sekali manusia itu dengan binatang. Kalau binatang itu mereka punya tubuh, sama seperti kita punya tubuh. Binatang punya jiwa, makanya mereka suka ada yang nangis-nangis, ada yang sedih, ada yang gembira, kan ada ya. Kita juga sama, cuma bedanya kita sama mereka, sama binatang-binatang itu dia nggak punya roh. Roh itu yang kekal. Roh itu ketika setiap nanti kita meninggal, roh kita itu ditentukan masuk dalam kekekalan. Sekalipun kita berkata, saya nggak mau kekekalan, tetap roh itu ujungnya di kekekalan. Makanya kita mengenal, Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapakku, menyediakan tempat bagi kamu. Yesus menyediakan kekekalan bersama dengan dia, kebahagiaan selama-lamanya. Itu yang Yesus janjikan, dan itu benar. Jadi berbeda dengan binatang, manusia itu dirancang untuk kekekalan. Yang sifatnya fana akan lenyap. Dalam hidup kita akan berlalu. Semua yang kita miliki pun dalam bentuk benda akan terlepas. Kita nggak akan ada yang terus digenggam oleh tangan kita. Nggak ada. Semuanya akan lepas. Semuanya akan hilang. Semuanya akan punah. Semuanya nggak ada seperti dulu lagi. Kenapa? Ya karena memang semua yang fisik itu akan hilang. Tetapi ini yang paling menarik. Dari semua yang kita punya akan terlepas. Semua yang kita miliki akan hilang. Ini yang paling menarik. Tetapi kekekalan kita tidak hilang. Sebab kita dirancang untuk kekekalan. Itu yang paling menarik. Kalau sekarang hari ini kita beribadah, tujuannya apa? Menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kita pengen kenal Tuhan, bersama-sama kita kenal Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita nanti di surga bersama-sama. Kita menyembah Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tuhan yang telah mati buat kita, Tuhan yang menebus hidup kita. Dan Tuhan yang kita kasih, kita akan melihatnya. Kita akan ketemu muka dengan muka. Itu yang kita rindukan. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini? Hati kita harus melihatnya kekekalan. Kalau kita melihat kekekalan, semua yang gak penting jadi gak penting. Tapi kalau mata kita melihat tidak dengan mata kekekalan, yang gak penting jadi penting. Semua ganjalan yang ada di muka bumi gak bisa dibereskan di kekekalan. Semua yang harus dibereskan di muka bumi harus dibereskan di muka bumi. Dengan kata lain, semua yang belum beres kehidupan manusia gak bisa dibereskan di dunia orang mati. Soal beres itu, yang namanya Sakeus mengajar. Ketika dia di atas pohon, ditanya oleh Yesus, Sakeus turunlah, aku mau menginap di rumah kamu. Sakeus terharu, langsung Sakeus turun, langsung berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Siapapun yang kurugikan akan kukembalikan 4 kali lipat. Urusan membereskan dan membersihkan dalam hati kita itu urusan penting. Jangan main-main dengan yang nyangkut-nyangkut di dalam ini. Tuhan gak bisa bergerak di dalam. Karena ada begitu banyak luka-luka. Begitu banyak sakit hati. Begitu banyak hal yang kita pendam. Kalau kita pendam, lama-lama ujungnya kita yang mendekam dalam penjara hidup kita.